bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kalau saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, sesungguhnya itu semua karena kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini? Sebenarnya kami adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum di dalam kekekalan itu. Namun karena belas kasihan Tuhan, kami boleh layak. Itu semua karena Engkau, hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah. Ketika ada begitu banyak orang tidak dapat beribadah, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang, kami beribadah di rumah-Mu. Sekali lagi kami datang, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan akan isi hati Tuhan. Kiranya Kau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Kau berbicara secara khusus pada hamba-Mu di pagi ini. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hamba dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau. Dan sesungguhnya hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah, yang menyaksikan akan ibadah ini secara online. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Saya minum ya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Sepertinya kita punya pergumulan berat ya, makanya rasanya untuk berkata baik saja berat sekali gitu. Apa kabar saudara? Baik. Coba lihat kanan kiri, buka depan belakang, berikan senyuman yang terbaik. Silakan Anda buka masker, kasih senyum, lalu pakai masker lagi. Karena senyuman juga itu nggak mahal, gratis. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Jikalau kita hampir kurang lebih 2-3 bulan, kalau saya tidak salah, melaksanakan ibadah secara online, itu semua karena situasi yang sampai saat ini masih belum stabil, yaitu COVID-19. Namun apa? Pasti ada waktunya Tuhan untuk saudara bisa menerima vaksin. Sama-sama katakan ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan. Tapi bukan berarti ketika saudara sudah divaksin, saudara seperti Superman. Saya sudah divaksin. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya, GMDM ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi memang di situasi saat ini Tuhan meminta kita untuk kita lebih lagi menjaga imun kita, dan yang lebih lagi adalah menjaga iman kita. COVID boleh ada, tapi iman kita jangan sampai kendor. COVID boleh ada, tetapi imun kita harus makin kuat. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan, yaitu berbicara tentang keluarga.
sebagai fondasi gereja. Memang kalau kita berbicara tentang keluarga, apalagi kami sebagai seorang hamba Tuhan, bahasanya itu ngeri-ngeri sedap. Karena hamba Tuhan itu disorot, menjadi sorotan. Orang tidak melihat berapa mahal pakaian digunakan oleh seorang hamba Tuhan, tetapi yang diperhatikan oleh orang banyak terhadap seorang hamba Tuhan, yang diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan tidak ada yang benar. Bahasa Jepangnya kabe wele. Memang beban, tetapi itulah tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Terlebih lagi ketika kita berbicara tentang keluarga. Saya pernah mendengar ada satu istilah yang berbicara strong from family, kuat dari keluarga, atau strong from home, kuat dari rumah. Nah, pagi ini saudara, ini juga menjadi satu pergumulan saya sebagai seorang hamba Tuhan ketika ingin berbicara mengenai keluarga. Beberapa hari ini saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya sudah pantas berbicara akan hal ini? Apakah saya sudah layak berbicara akan hal ini? Wow, ini pergumulan begitu berat. Tetapi belum mengalami seperti apa yang Yesus alami ketika di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai keringatnya pun seperti tetesan darah. Saya belum bergumul sampai sejauh itu. Namun ini yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan untuk berbicara tentang kebenaran ini. Walaupun mungkin ada begitu banyak pergumulan yang dirasakan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat ke-25. Dan kiranya ini juga buat saudara-saudara yang akan berkeluarga nanti ya, ingin membangun rumah tangga. Ya, seperti Bukara, Bu Natasya belum lah, masih jauh. Bagi yang sudah mendapatkan bersama-sama katakan amin. Amin ini semangat dong ya. Amin. Jadi WL kita sudah semangat. Saya tidak mendengar ada tepukan yang begitu dahsyat. Ya. Mari kita bersama-sama membukanya dan kita baca secara responsori ya, secara bergantian. Saya ayat genap, saudara ayat ganjil, demikian seterusnya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anak-anakmu, supaya jangan tahu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut dan bukan untuk manusia. Karena takut akan Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, perbuatanlah segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak mana-mana. Puji Tuhan, berbahagialah Tuhan di pagi ini berbicara tentang keluarga sebagai fondasi gereja. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Keluarga sebagai fondasi gereja. Berarti ada satu hal yang harus dipikirkan, yang harus dimulai dari keluarga, baru berangkat ke dalam gereja.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa? Bahwa Tuhan, atau jika Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam sebuah keluarga, kita tahu bahwa semuanya Tuhan buat indah atau baik adanya. Ketika kita berbicara tentang keluarga, sekali lagi ketika kita berbicara tentang keluarga, tentu saja kita tidak dapat memisahkannya dari yang namanya kasih. Tuhan Allah membentuk keluarga dengan kasih. Ia memulai segala sesuatunya dengan kasih. Jadi tidak dapat dipisahkan, atau kita tidak dapat memisahkannya dari kasih. Dan kita juga tidak dapat memisahkannya dari yang namanya sebuah hubungan. Hubungan apa, saudara? Tentu saja hubungan yang indah, hubungan yang harmonis, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak. Karena hubungan ini harus terjalin dengan baik. Kalau hubungan sudah tidak baik, pasti yang ada kekacauan. Apakah saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala mengalami hal demikian? Ya, saya juga pernah dan merasakan hal itu. Saya juga manusia. Betul tidak? Jangan hanya bicara motor juga apa? Manusia gitu ya. Hamba Tuhan juga manusia, dia bukan Superman. Tetapi di sini firman ini bukan hanya kepada setiap jemaat Tuhan, tetapi terlebih khusus itu buat saya. Sekali lagi saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga, kita tidak dapat memisahkan dari yang namanya kasih. Tentu keempat kasih ini harus ada di dalamnya. Agape, philia, storge, kasih eros. Namun yang lebih daripada itu adalah kasih Allah, kasih agape itu harus ada di dalam atau di tengah-tengah keluarga. Amin. Harus ada, saudara. Kita tidak hanya berbicara tentang kasih philia, kasih eros, kasih storge, kasih antara orang tua atau sesama dengan sesama. Kasih hanya berlandaskan nafsu saja, tidak demikian. Alkitab katakan Allah kita adalah Allah yang pencemburu kok. Berarti dia tidak ingin diduakan. Dia adalah number one. Dia nomor satu. Kita tidak dapat memisahkannya dari kasih. Kita tidak dapat memisahkannya dari sebuah hubungan. Saya pernah memberikan satu seminar tentang komunikasi dalam keluarga. Persoalan dalam rumah tangga bukan masalah seks, bukan masalah uang, tetapi hilangnya komunikasi dalam keluarga. Hubungan ini tidak dapat lagi berjalan dengan baik. Ketika kita berbicara tentang keluarga, kita tidak juga dapat memisahkannya dari yang namanya anak-anak. Berarti ada orang tua, suami, istri, ada anak. Bagaimana jikalau suami istri belum dikarunia keturunan? Apakah belum bisa dikatakan keluarga? Saya pernah mendengar di salah satu status ada yang mengatakan ketika seorang perempuan sudah melahirkan, dikatakan begini, selamat ya mbak, kalau mbak sudah menjadi seorang ibu. Berarti yang belum memiliki keturunan, dia belum bisa disebut sebagai seorang ibu. Benarkah demikian? Tetapi ini tidak bisa dipisahkan. Alkitab katakan, saudara, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga sebenarnya menggambarkan keluarga Kristen yang sejati, yang tentu saja
saja dia akan berangkat kepada sebuah gereja. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Di situ tidak dicatat, hai istri-istri, tunduklah suamimu. Seharusnya dikatakan tunduklah. Tunduk itu berarti saudara tidak ada plan A, plan B, plan C. Tidak ada tawar-menawar. Karena ini bukan saya mengatakan dalam firman Tuhan, kau harus tunduk. Bukan kau harus tanduk suamimu. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, dan tidak berhenti sampai di situ. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau saudara belum yakin, belum percaya, mulailah, cepatlah bangun rumah tangga. Biar saudara bisa merasakan itu. Kemarin saya katakan, ya kalau orang Kristen saja diizinkan mungkin bercerai, mungkin banyak orang Kristen yang akan bercerai. Benar tidak? Kalau dikatakan dalam Alkitab mungkin boleh kamu bercerai, mungkin banyak yang akan bercerai. Tetapi kekristenan tidak boleh demikian. Susah, senang, sakit, menderita, apapun itu, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang keluarga, kita tidak dapat memisahkannya dari kasih, dari hubungan, dari anak-anak, dari komunikasi. Tentu saja dalam keluarga pasti ada masalah. Kan saya, contoh kecil, saya menikah dengan istri saya bukan berarti dia jadi pembantu saya, toh. Bukan harus dia jadi kaki saya, toh. Diberikan yang sepadan, maksudnya seorang penolong, makanya diambil dari tulang rusuk, bukan diambil dari kaki. Jadi nanti kalau laki-laki atau pria-pria yang mendapat istri diambil dari tulang kaki, ya bahaya. Diambil dari tulang lengan juga bahaya. Diambil dari kepala juga bahaya. Kenapa diambil dari tulang rusuk? Karena dia harus ada di samping. Dia harus berada di samping menemani, menopang, menolong. Perempuan diambil dari tulang rusuk, diciptakan dari tulang rusuk. Tulang ini kuat ya? Kuat nggak tulang? Kuat. Manusia itu, Adama ini laki-laki dari mana? Dari debu tanah. Teksturnya saja atau naturnya saja sudah menunjukkan bahwa laki-laki itu diambil dari satu bentuk atau satu material yang tidak kuat sebenarnya. Saudara kalau ambil bikin sebuah bangunan pakai debu atau pakai tanah dan sebagainya, setelah kering dihancurkan masih bisa hancur loh. Ini menandakan laki-laki itu sebenarnya paling lemah. Paling lemah. Makanya saya pernah sampaikan dalam sebuah seminar, laki-laki kalau ditinggal sama istrinya, dia pasti cari istri baru. Tapi perempuan, ditinggal suami, jarang cari suami baru. Karena yang dipikiran seorang perempuan, bagaimana? Apalagi kalau sudah punya anak, hanya anak yang dipikirkan. Laki-laki lemah, rapuh. Makanya saya bilang Tuhan itu hebat. Tuhan kasih penolong agar laki-laki tidak rapuh. Berbahagia gue sebagai perempuan. Bilang sama yang perempuan, kita hebat loh. Iya. Bilang yang laki-laki, aduh kasihan kita mau rapuh. Kita pasti punya masalah dalam keluarga itu, pura-pura punya masalah. Nggak ada keluarga yang tidak mengalami masalah.
Dan tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Allah menciptakan keluarga, tentu saja Tuhan sudah tahu bahwa akan ada begitu banyak kesulitan. Membangun sebuah bahtera rumah tangga ini tidak mudah, saudara. Menyatukan dua karakter yang berbeda ini tidak gampang. Kalau masa-masa pacaran mungkin ya semuanya everything is ya beautiful gitu ya. Segalanya itu indah. Bahkan semua perfect, tidak ada yang kurang. Engkau pujaan hatiku. Aku mencintaimu dengan sangat. Kan tidak pernah belum satu kamar, belum satu rumah. Ya kita nggak tahu, siapa tahu pasangan punya karunia ngorok kan begitu. Kita nggak pernah tahu kalau pasanganmu suka, waduh, kalau dulu kan pacaran semuanya baik-baik saja, betul kan? Tapi ketika dimulai dalam sebuah keluarga, kan begitu, wah, raja dan ratu saat. Lalu 1 minggu, 3 minggu, 5 minggu, 10 bulan. Kalau istrimu punya karunia udah bagus, nggak apa-apa lah. Berapa perempuan satu hari begini? 1.500, 15.000, 15.000 ya pada Maya. Laki-laki cuma 5.000 ya. Ya. Perempuan tuh kalau mau nggak apa-apa, dengerin aja lah. Jangan dikasih ember, saudara. Terus nggak apa-apa, memang itu karunia. Tapi kok laki-laki sampai 25.000 itu bahaya. Itu malah petaka namanya. Ketika Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan sudah tahu bahwa apa saudara, bahwa akan ada begitu banyak kesulitan dan tantangan untuk membangun sebuah keluarga ilahi. Untuk membangun sebuah rumah tangga ini tidak mudah sekali lagi, tidak gampang. Ada harga yang mahal yang harus dibayar, saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita tentu tahu pengertian keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh pernikahan. Dan tentu ada juga yang namanya dihubungkan dengan adopsi, dihubungkan dengan yang namanya kelahiran. Tentu yang bertujuan untuk apa saudara? Untuk menciptakan, untuk mempertahankan suatu budaya yang umum, meningkatkan adanya perkembangan fisik, mental dan sebagainya, dengan adanya satu tujuan, ketergantungan atau saling ketergantungan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu keluarga. Bapak Ibu, keluarga merupakan istilah yang sungguh-sungguh tidak asing lagi bagi kita. Keluarga juga memiliki pengertian yang sangat umum. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Saya ingat pesan orang tua saya yang mengatakan begini: kalau kamu ingin berhasil di luar, kamu harus berhasil dulu di rumah. Kalau kamu ingin jadi seorang pemimpin di luar, kamu harus berhasil dulu menjadi seorang pemimpin di rumah. Saya ingat ketika SMP, papa saya katakan demikian: kamu gak akan pernah bisa bermasyarakat jika kamu tidak bisa hidup dalam masyarakat kecil ini. Berarti apa saudara? Keluarga adalah tempat untuk kita belajar. Benar atau tidak? Makanya sekali lagi, strong from home, kuat dari rumah. Kita harus kuat dulu dari rumah. Keluarga memiliki 3 unsur.
yaitu bapak, ibu, dan anak. Ya, ini menurut KBBI ya. Namun pengertian keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu saja berbeda dengan pengertian keluarga menurut pandangan kekristenan atau pandangan Alkitab. Tadi saya katakan kalau menurut KBBI keluarga ada papa, mama, anak. Kalau tidak punya anak belum bisa dikatakan keluarga. Ngeri ya? Betul nggak? Berarti buat apa kita ketika ada orang berkeluarga selamat membangun bahtera rumah, selamat memasuki keluarga yang tentu saja berbeda, saudara. Keluarga dapat dilambangkan sebagai gereja. Keluarga dapat dilambangkan dengan gereja tentu saja sebagai tubuh Kristus. Ya, berarti saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Mengapa demikian, saudara? Mengapa keluarga sebagai tubuh Kristus? Yang pertama, karena keluarga merupakan suatu lembaga. Lembaga yang suci, lembaga yang kudus, di mana seharusnya keluarga yang suci, keluarga yang dikatakan lembaga yang kudus ini memiliki pusat perhatian yang jelas, memiliki pusat penyembahan yang jelas, yaitu pusat penyembahannya hanya pada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Jadi perlu kita ingat bahwa keluarga Kristen bukan hanya sebatas simbol atau unsur saja, melainkan sebuah kesatuan dan juga ketaatan kepada firman Tuhan, dan maupun hidup dalam ibadah gereja ini. Jadi bukan sebatas simbol, tetapi keluarga yang diciptakan ini, saudara, harus memiliki pusat perhatian yang tepat, pusat perhatian yang jelas, pusat peribadahan yang jelas, pusat penyembahan yang jelas, yaitu Kristus. Karena Kristus adalah kepala daripada rumah tangga itu, kepala daripada gereja, kepala daripada keluarga Kristen. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, yang paling penting sebelum saudara membangun sebuah rumah tangga, pahamilah lebih dahulu apakah pasanganmu mencintai Tuhan atau tidak. Pasanganmu apakah dia memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan atau tidak. Harus dipahami. Pasanganmu apakah dia memiliki kerinduan untuk mencari akan hadirat Tuhan. Karena mencari hadirat Tuhan ini secara personal, saudara. Betul tidak? Kita punya hubungan intim dengan Tuhan tidak perlu dipaksa. Ayo Luis, kamu harus datang, kamu harus berdoa kepada Tuhan, harus bangun. Tidak, saudara. Itu kerinduan. Namanya kerinduan, apakah dipaksa atau tidak? Tidak. Orang yang rindu, dia akan berupaya bagaimana caranya bisa dapat, bisa menemukan. Kalau saudara rindu dengan pasangan saudara, dengan pacar saudara, apa yang saudara lakukan? Halo? Apa yang saudara lakukan? Oh, WA setiap hari, telepon. Cintaku berat di data. Bukan berarti pulsa gitu ya. Betul enggak? Kalau kita cinta, kita sayang, kita rindu, pasti kita akan berusaha, berupaya dengan cara apapun untuk datang, untuk menemuinya. Haleluya. Berarti kita sebagai orang Kristen, saudara, kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan itu. Jadi sekali lagi, keluarga merupakan sebuah lembaga yang suci, yang kudus. Kalau suci, kudus, berarti ini adalah bentukan Tuhan. Bukan suka-suka, sakar bedewi, suka-suka hatinya saja.
Oh, saya suka dengan si perempuan itu tuh kan gitu. Itu tuh yang rambutnya sedikit keriting itu tuh kan begitu. Itu gitu. Nggak begitu. Tiba-tiba datang cewek, maukah kau nikah denganku, tempelin langsung. Ya tak? Jadi sekali lagi saudara, keluarga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berbagi kesulitan. Tentu saja kesulitan dalam hidup ini keluarga. Kita nggak akan pernah bisa cerita kepada orang lain apa yang menjadi pergumulan kita. Tentu saja kita menceritakan kepada keluarga. Karena mau tidak mau, keluargalah tujuan akhir untuk kita bisa bercerita apa yang menjadi pergumulan. Bukan berarti ketika kita bercerita kita mengadu, hanya mengadu, enggak. Ketika kita bercerita, kita ingin mereka mendoakan kita. Kita ingin keluarga mendoakan kita. Kita ingin orang tua mendoakan kita. Kita ingin istri kita mendoakan kita. Kita ingin suami kita mendoakan kita. Dan setiap persoalan yang ada, setiap masalah yang ada, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tidak ada dalam pernikahan atau dikatakan dalam keluarga yang tidak memiliki masalah. Semua pasti ada masalah. Namun bagaimana kita bisa mengatasi akan hal tersebut? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, keluarga sekali lagi ditempatkan atau dapat dijadikan sebagai tempat untuk berbagi kesulitan. Keluarga sebagai tempat untuk melakukan aktivitas rohani. Bersama istriku melayani Tuhan, bersama anak-anakku melayani Tuhan, bersama suamiku melayani Tuhan. Indah tidak? Indah sekali. Itu sepertinya ada lagunya ya. Ada ya? Bersama apa? Melayani itu apa? Aku dan seisi rumahku. Nah, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Tapi saudara jangan salah tafsirkan. Seisi rumah bukan berarti meja, kursi, bangku semua ya, penggorengan, enggak begitu. Jangan. Seisi rumah berarti istri, suami, anak-anak melayani Tuhan. Amin. Keluarga sebagai tempat untuk apa saudara? Untuk menguatkan kita, untuk kita dapat belajar firman Tuhan setiap hari. Keluarga sebagai tempat penyelesaian masalah. Keluarga sebagai tempat di mana munculnya masalah. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi munculnya masalah juga ada di keluarga. Keluarga yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bukanlah keluarga yang ingin mencari kepentingan pribadi. Bukan keluarga yang ingin mencari kepentingan diri sendiri, melainkan sebuah keluarga yang bisa hidup bersatu, keluarga yang bisa hidup berukun. Tentu saja hidup rukun bisa saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling menerima perbedaan, saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya pernah punya sahabat yang berkata, saya ini perfeksionis. Saya katakan, jika engkau berkata engkau perfeksionis, berarti engkau masih membutuhkan Kristus. Tidak ada saudara, tidak ada orang yang sempurna di tengah-tengah dunia. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada seorang anak yang sempurna. Tidak ada. Semua terus belajar untuk bisa hidup sempurna. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa pernikahan atau keluarga Kristen harus dijadikan sebagai satu kesatuan untuk membangun yang namanya persekutuan itu.
persekutuan yang indah di dalam Tuhan, persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tadi saya katakan, kalau orang Kristen disuruh bercerai, pasti semua akan bercerai. Tetapi Alkitab katakan dalam Matius pasal 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tentu saja hal ini kita bisa melihat arti daripada satu kesetiaan itu, atau sebuah kesetiaan yang sudah Tuhan perintahkan, yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga adalah pondasi gereja, berarti apa saudara? Keluargamu harus terlebih dahulu dikuatkan. Dikuatkan oleh apa? Tentu oleh firman Tuhan. Kalau keluarga kita pribadi lepas pribadi tidak bisa atau tidak dikuat oleh firman Tuhan, maka tentu saja keluarga akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau anak saya tidak dikuatkan oleh firman Tuhan, tentu saja kerohaniannya akan lemah dan dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Saudaraku, pertumbuhan keluarga Kristen atau orang yang bertumbuh di dalam kekristenan itu bukan seberapa hebat dia khotbah, saudara. Bukan seberapa banyak jam terbang dia melayani Tuhan. No, pertumbuhan itu akan dilihat dari buahnya, dari hasilnya, dari apa yang dia lakukan. Dan orang melihat dan orang berkata, wow, engkau sungguh luar biasa, engkau orang Kristen. Bukan karena saya hebat berkhotbah, saya banyak berkhotbah maka dikatakan saya bertumbuh. Tidak saudara, itu bukan satu ukuran. Bukan karena saya punya gelar S1, S2, S3 dikatakan saya bertumbuh. Tidak, itu bukan satu ukuran, bukan standar. Tapi standarnya adalah engkau hidup dalam firman Tuhan. Saya yakin jikalau kita tidak mulai dari keluarga, kita tidak akan pernah bisa mulai dalam gereja. Kalau kita mulai dalam gereja lebih dahulu, maka yang ada keluarga hancur dan berantakan. Ada begitu banyak orang yang angkat tangan dalam gereja bernyanyi, oh haleluya, nangis-nangis saudara, tapi keluarganya berantakan. Ada banyak orang yang melayani dalam gereja dari pagi ketemu pagi, tapi keluarganya nggak terurus, anaknya nggak makan, istrinya nggak makan. Di depan orang, wah shalom, apa kabar? Haleluya. Tapi di rumah istri dan anak menjerit. Bukan seberapa banyak kita melayani dalam gereja. Melayani di gereja itu perlu. Tetapi yang paling penting adalah mulailah dalam keluarga. Mulai bangun hubungan itu dengan baik. Yang paling penting hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, mungkin saya terjun bebas. Kalau bukan karena firman Tuhan yang terus mengingatkan saya, kalau bukan karena sahabat-sahabat dan keluarga yang terus memproteksi saya dengan firman Tuhan, yang setiap hari saya dapat firman Tuhan, mungkin saudara saya akan terjun bebas. Mungkin saya katakan, Tuhan saya nggak mampu, aduh nggak kuat, rasanya nggak sanggup. Mungkin saya akan tinggalkan pelayanan. Tetapi itu saudara, ketika kita dalam keadaan drop, ada keluarga yang menguatkan oleh firman. Hari ini saya diteguhkan dengan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wow. Sekali lagi saudara, kita tidak akan bisa jadi orang
yang bisa melayani Tuhan hanya sekedar Anda melayani di gereja, tetapi saudara tidak perhatikan bagaimana rumah tangga dan keluarga. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari keluarga. Tuhan sudah mengatur itu sedemikian rupa. Kan tidak mungkin ketika Jeffrey baru lahir langsung taruh gereja, langsung dia bisa melayani di situ, kan nggak mungkin. Ada orang tua yang mencintai, yang menyayangi dia, mengasihi dia dengan tulus, menina bobokan dia, membentuk dia, mengajar dia berjalan, mengajar dia akan firman Tuhan, mengajak dia pergi ke sekolah minggu. Walaupun lagu pertama yang dia tahu adalah King Kong badannya besar, tapi aneh kan, dia pendek gitu ya. Itu kalau orang bilang tuh lagu nggak kita biar gitu, King Kong badannya besar gitu, pendek kan dia pendek. Betul tidak? Semua dimulai dari keluarga. Kalau suami istri sudah tidak cocok, sudah tidak bisa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti dampaknya kepada anak. Pasti. Kalau suami istri sudah tidak cocok, bertengkar terus, pasti dampaknya kepada anak. Dan yang menderita siapa? Anak. Saudara, jujur saya sedih kalau saya bicarakan hal ini, tapi harus disampaikan. Sebagai seorang hamba Tuhan siap dibenci, karena kita bicara tentang kebenarannya. Daripada kita kompromi dengan namanya dosa, dilulukan hanya karena kompromi dengan namanya dosa. Jadi sekali lagi, Yesus suami istri, tujuannya adalah menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi kalau tidak menyembah Tuhan bersama-sama, yang ada kekacauan. Ujung-ujungnya anak yang menderita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita dilambangkan dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu keluarga-keluarga harus memiliki fokus yang tepat. Keluarga-keluarga Kristen harus memiliki tujuan yang jelas. Ketika engkau membangun rumah tangga, tujuanmu adalah mempermuliakan Tuhan. Sudahlah, ketika kita membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baru, ketika kita di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya satu, membangun rumah tangga dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, keluarga atau mulailah dari keluarga. Kenapa dikatakan keluarga sebagai pondasi gereja? Karena segala sesuatu harus dimulai dari keluarga. Tadi saya sudah sampaikan, engkau melayani gereja dengan spektakuler, dengan hebat luar biasa, tetapi engkau tidak bisa melayani keluargamu. Keluargamu akan binasa. Engkau hebat dalam segala hal dalam gereja, tetapi engkau tidak bisa memberikan waktumu bagi keluarga. Keluargamu akan binasa. Dulu waktu saya masih di Bekasi, ya saya mungkin kalau dibilang dari pagi ketemu pagi itu di gereja. Karena di tempat saya itu dulu dengan Pak Johnson itu paling suka pergi ke gereja. Ya, ke gereja. Puji Tuhan kalau ke gereja menyembah Tuhan begitu. Memang paling senang kalau setiap hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu kami ada latihan paduan suara. Kebetulan Pak Johnson sekali beliau menjadi guru saya juga, guru paduan suara. Ya sama ya, saya suka dimarahin juga, suaramu tuh apa gitu. Tapi kalau saya nggak dengar dia, nggak pintar saya nyanyi.
ya toh? Kami suka ke gereja. Kalau bahasa saat ini bilang cangkruan, nongkrongnya di gereja. Ya, kalau udah nongkrong ngomong ngalur ngidul, udah gak ngomong tentang firman lagi di gereja toh. Ya, ngomongnya macam-macam. Bahkan yang lebih jahat lagi teman ini, mabuk di gereja. Saya pernah satu kali, ini memang penyesalan yang sangat berat sebenarnya. Mimbar kadang pakai buat main kartu. Betul ya Pak Jandri, main kartu, main judi. Minumnya malam, udah mabuk tidur di di mimbar. Jemaat sudah datang, kita masih tidur di mimbar. Ngeri. Kadang-kadang kita suka ngeledekin orang ya. Wah, apalagi perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, kita sudah perjamuan kudus dulu di belakang. Jadi perjamuan kudus minum sedikit, kita sudah minum dulu di belakang. Jadi waktu teriak perjamuan sudah sedikit sempoyongan gitu. Tapi puji Tuhan hari kita perjamuan anggurnya baik. Betul ya Pak ya? Anggurnya benar gitu ya. Jadi saudara, saya sampai dibilang orang tua dulu, sudah pindah aja kau ke gereja, bawa bajumu ke gereja, tidur kau di gereja. Tapi kalau kita benar pasti senang kok. Kalau saya bilang, Jerry, tidur kamu di gereja, dia senang. Ada wifi ya, wifi bisa main, ya sekali bisa main game gitu ya, senang Jerry ya. Tapi begini saudara, maksudnya adalah, ayo dong, kamu boleh melayani dan memang harus melayani dalam gereja. Kamu harus kuat itu. Tetapi sebelumnya kita harus mulai dalam rumah dulu. Dasari hidupmu dengan firman Tuhan. Kuatkan hidupmu dengan firman Tuhan. Miliki aturan-aturan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya yakin kalau keluarga yang takut akan Tuhan ini masuk ke dalam gereja dan melayani Tuhan dalam gereja, gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh. Saya yakin. Tapi jika gereja ini dilayani oleh orang-orang yang belum bertumbuh dalam Tuhan, saya yakin yang ada kekacauan dalam gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita punya keluarga. Sekarang anak-anak rumah damai punya keluarga rumah anak damai, harus mencontoh atau memberikan teladan kepada banyak orang bahwa kalian harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan nanti anak rumah damai, Bapak Sopo, Pak Fernando, lo kok anaknya ono sing nyuri ya, ono sing klepto enggak, suka ngambil barang orang lain, suka meso enggak, suka ngomongin ngomong kotor, suka ngomongin orang lain, suka tukaran, suka berantem. Jangan. Tapi kalau orang bilang, wah, anak rumah damai itu baik-baik ya, cantik-cantik, ayu-ayu, ganteng-ganteng, wajahnya itu sekarang bersinar. Oh, yang seneng kan Ibu Kara tuh. Mau dia kasih kalian bedak BB oil apa namanya? Johnson & Johnson. Ya, ada tuh bedak itu. Ya semoga tidak bedak sagu gitu ya. Dulu waktu kami kecil gak punya bedak, kasih sagu. Ya, untung gak tepung terigu. Tepung terigu tinggal digoreng gitu ya. Keluarga ini harus jadi berkat. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun kau berada, mulailah dari keluarga. Mulailah kuatkan keluargamu dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan kehendak Bapa. Dan saya yakin bahwa ketika keluarga kita kuat, maka ketika engkau melayani di gereja, gerejamu akan menjadi gereja yang kuat.
Karena inilah pondasinya. Kalau kita tidak membangun dengan pondasi yang kuat, dengan firman Tuhan, dengan ketaatan, saya yakin semuanya akan rapuh. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sebentar kita akan duduk semeja dengan Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum menerima baptisan, yang belum disidi, saudara jangan ambil perjamuan ini. Saudara, perjamuan ini bukan hanya sebatas simbol saja, tetapi menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan atau belum? Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh kembali diingatkan bahwa untuk menjadi gereja yang kuat, keluarga harus kuat, kami harus kuat. Hamba sudah berhenti berbicara, namun hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.